Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Miss Incognito? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 5 ya. Yeji yang melihat gelagat aneh antara Yongran dan Dongmin langsung menanyakan tentang situasi canggung di antara mereka berdua. Tapi Yongran segera mengalihkan dengan mengatakan kalau Yeji adalah temannya. Setelah Dongmin pergi, Yeji ternyata mengenali kalau Dongmin adalah si kurir pengantar strawberry. Yongran tidak senang dengan semua kejutan ini. Dia segera bertanya berapa banyak uang yang Yeji inginkan. Yeji menjawab kalau dia hanya ingin berteman dengan Yongran. Karena situasi tidak dapat dikendalikan, Yongran hanya meminta agar Yeji tidak mengatakan apapun kepada siapapun di Muchang. Kemudian akhirnya, pesta makan-makan untuk penyambutan Bu Semi pun dimulai. Semua penduduk Muchang sangat gembira menyambut Yongran. Dan tentu saja hal ini membuat Yongran terharu. Di Seoul, Lidon akhirnya mengetahui dari rekaman CCTV bahwa Yeji telah menyelinap masuk ke dalam ruang pribadi ketua Aga, serta bagaimana Yeji mengetahui penyamaran Yongran. Saat semua orang sedang menikmati hidangan, Jungwoo yang adalah polisi di Muchang mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan aneh kepada Yongran. Yang intinya Jungwoo ingin memastikan apakah Yongran beneran Bu Semi lulusan universitas ternama di Seoul, dan lain sebagainya. Yongran tentu dengan tenang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Namun ketika dia mulai kelabakan, Yeji yang ada di sana membantu Yongran menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut agar para penduduk gak mencurigai Yongran lagi. Dan untuk mencairkan suasana, Yeji berinisiatif menunjukkan tarian baletnya di depan semua orang. Pada waktu yang sama, Lidon menelepon Yongran untuk menanyakan keberadaan Yeji. Lidon meminta maaf kepada Yongran karena masalah ini. Yongran lalu melaporkan kalau tampaknya sekarang penduduk Muchang sudah mulai mempercayai Yongran. Jadi Yongran akan memulai rencananya. Setelah teleponan, Yongran kembali ke pesta penyambutan dan melihat semua orang sudah menari bersama. Sedangkan Dongmin masih terlihat mutung duduk sendirian. Maka karena itu Yongran menghampirinya dan hendak membahas tentang kejadian canggung tadi. Tapi tiba-tiba Sun Tae yang mabuk mendatangi pesta tersebut. Dia mengambil alih mikrofon dan memperkenalkan diri sebagai ketua asosiasi pengembangan Muchang. Sun Tae lalu mulai mengomel karena hanya dirinya saja yang tidak diundang ke pesta. Dan karena Sun Tae membuat keributan, dia pun segera diangkut pergi dari pesta tersebut. Sedangkan Sungwoo, dia bersama dengan pengawalnya mendatangi pabrik tempat Nyonya Kim bekerja. Dan akhirnya Sunwoo menemukan Nyonya Kim yang adalah ibu Yongran. Nyonya Kim tidak mengenal Sunwoo. Namun dia merasakan kalau sepertinya Sunwoo adalah orang jahat. Maka karena itu Nyonya Kim pun kabur. Tapi sayangnya Nyonya Kim bertemu dengan para preman yang Sunwoo pekerjakan kemarin itu. Ketua preman itu segera melumpuhkan Nyonya Kim. Hal ini juga disaksikan oleh Byulne, orang suruhannya Lidon. Malam itu Nyonya Kim serta Byulne berhasil ditangkap oleh Sunwoo. Sunwoo menanyakan kepada Nyonya Kim tentang keberadaan Yongran. Tapi Nyonya Kim mengatakan dirinya nggak tahu apapun. Yang Nyonya Kim tahu dirinya menerima pekerja di pabrik itu dari Lidon. Udah itu aja. Sunwoo semakin kesal dengan jawaban Nyonya Kim dan menanyakan apakah Nyonya Kim nggak tahu kalau Yongran dan ketua Aga sudah menikah. Nyonya Kim tentu terkejut mendengar hal tersebut karena berarti kan sekarang hubungan Sunwoo dengan Nyonya Kim adalah besanan gitu. Nyonya Kim lalu menawarkan diri untuk membantu Sunwoo asalkan Sunwoo memberikannya uang. Wah emang gila sih nih emas satu. Keesokan paginya, Yongran kembali mendatangi Dongmin ke truknya. Dalam perjalanan ke kebun stroberi, mereka berdua membahas tentang kejadian canggung kemarin. Yongran menegaskan kalau dirinya nggak ada maksud apapun kemarin. Intinya, Yongran tidak ada niat romantis dengan Dongmin. Sementara itu di rumah Yongran, Yeji diam-diam membuka koper Yongran, lalu menemukan ada banyak uang di dalam koper tersebut. Di kebun stroberi, Yongran membantu Dongmin bekerja. Yongran lalu memuji betapa beruntungnya Juwon memiliki ayah seperti Dongmin. Karena Yongran tidak memiliki figur orang tua yang baik. Dongmin yang mendengarnya jadi tersentuh. Dia pun akhirnya meminta maaf karena selama ini telah banyak salah paham terhadap Yongran. Namun pada saat yang sama, Dongmin tidak sengaja melihat bekas luka di pergelangan tangan Yongran dan mulai merasa iba kepadanya. Di Seoul, Sunwoo menemui Sunyong. Sunyong menunjukkan video skandal Sunwoo, di mana Sunwoo pernah memaki dan memarahi seorang pegawai di depan umum. Video itu tentu bisa mencoreng nama kedua saudara itu. Maka karena itu Sunyong segera memberikan Sunwoo pelajaran. Sunyong lalu menyuruh agar Sunwoo membuat permintaan maaf kepada publik. Sunwoo yang ketakutan pun segera menuruti semua arahan Sunyong. Sedangkan di rumah ketua Aga, Lidon didatangi oleh polisi dengan tuduhan penggelapan dalam jabatan. Sunyong dan Sunwoo juga muncul di sana. Tentu ini adalah ulah kedua saudara itu agar Lidon meninggalkan rumah ketua Aga. Setelah Lidon dibawa pergi oleh para polisi, Chulsu serta pelayan Choi mendatangi kedua saudara itu. Yang kemudian menyuruh Chulsu dan pelayan Choi untuk mencari surat wasiat ketua Aga selagi Lidon pergi. Saat dalam perjalanan ke kantor polisi, Lidon diam-diam mengirimkan pesan kepada Yongran untuk melakukan rencana B.
Tanpa menunda, Yongran segera mengunci pintu rumahnya dan membuka kotak senjatanya. Di dalamnya ada sebuah flash disk gitu. Lalu Yongran meminjam motor dari sebuah restoran untuk pergi ke kota. Sedangkan Hyeji dia sedang pergi berbelanja bersama dengan Taemin ke kota juga. Taemin adalah sahabat baiknya Dongmin. Ketika itu Hyeji melihat Yongran dengan mengendarai motor berhenti di sebuah warnet. Dengan segera Hyeji mengejar Yongran. Di warnet, Yongran menulis artikel tentang Sunwoo yang melakukan penjualan dana investasi asal Cina. Namun gak beberapa lama kemudian, Hyeji dan Taemin menemukan Yongran. Untung aja Yongran sudah selesai melakukan misinya. Tapi Hyeji sempat mengintip ke layar komputer dan melihat alamat email Yongran, serta alamat email penerima yaitu seorang reporter bernama Pyo Sung-hee. Namun Hyeji hanya diam aja, lalu mengajak Taemin serta Yongran untuk makan siang bersama. Di stasiun berita Seoul, Sung-hee mengetahui dari timnya kalau Lee Don sedang ditangkap oleh polisi. Atasan Sung-hee menyuruh Sung-hee untuk meliput berita itu. Tapi Sung-hee tahulah kalau itu hanya settingan aja. Pada saat yang sama, Sung-hee menerima email dari Yongran beserta bukti rekaman suara. Dengan segera, Sung-hee mendatangi kantor polisi tempat Lee Don ditangkap. Dan ketika polisi sedang sebentar saja meninggalkan Lee Don, Sung-hee segera mengkonfirmasi Lee Don tentang email tersebut. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Lee Don, Sung-hee segera meminta timnya mengosongkan slot berita pukul 8. Malam itu pukul 8, berita menginfokan kepada publik tentang pernikahan Ketua Ga dan Yongran. Dan bagaimana Sunwoo berniat menjual perusahaan Gasung ke Cina. Bahkan rekaman suara Sunwoo pun diputar, di mana benar Sunwoo ingin menjual perusahaan tanpa sepengetahuan Sunyong. Tentu saja Sunwoo dan Sunyong jadi luar biasa emosi dengan berita ini. Tujuan berita ini disiarkan adalah agar Sunwoo serta Sunyong bisa diadu domba, supaya mereka berdua saling serang-menyerang lah gitu. Malam itu di supermarket Muchang, beberapa orang berkumpul untuk makan ramen buatan Dongmin. Namun ketika Yongran sedang menguncir rambutnya, Dongmin memperhatikannya dari belakang. Ikat rambut yang dipakai Yongran mengingatkan Dongmin akan kejadian dulu, ketika Dongmin mengantarkan strawberry ke rumah Ketua Ga. Di mana Dongmin melihat seorang wanita dari belakang menggunakan ikat rambut persis sama seperti yang Yongran gunakan saat ini. Ketika itu, pelayan Choi memanggil wanita tersebut dengan nama Kim Yongran. Setelah makan-makan, Yongran pamit pulang duluan dengan alasan harus mempersiapkan pelajaran besok pagi di TK. Dongmin pun mengikuti Yongran. Dan dalam perjalanan, Dongmin tiba-tiba memanggil Yongran dengan namanya. Hal ini membuat langkah kaki Yongran terhenti. Dongmin lalu bertanya, apakah kamu benar Kim Yongran? Nah lo, bagaimana dengan nasib Yongran? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya sahabat nonton. Sampai jumpa.